Selamat siang. Siang ini saya akan mengajar bahasa Ibrani untuk mahasiswa PAK. Kiranya melalui bahasa Ibrani ini mereka semakin tahu bahasa pengantar dalam Perjanjian Lama. Ya, selamat siang bagi kita semua. Kita jumpa lagi pada siang hari ini dalam mata kuliah Ibrani. Ini pertemuan yang ketiga ya. Pertemuan yang ketiga. Kita masih menunggu satu orang lagi yang belum gabung. Ya, kita masih menunggu satu orang lagi ya. Kalau di WA Group kan kita ada 10 orang. Berarti di Zoom ini pun seharusnya kita harus ada 10 orang. Sambil menunggu teman kita, saya mengingatkan kembali bahwa minggu ini adalah minggu-minggu terakhir untuk pengisian KRS. Dan mungkin saudara sudah mencoba menginputnya ya. Karena mungkin semester 1 kalian mungkin belum menginput itu ke KRS, tapi langsung mungkin pihak akademik yang memasukkannya ke daftar hadir ya. Nah, kalau saya baca di portal saya, nama-nama saudara yang mengontrak mata kuliah ini ada 9 orang, yaitu Abednego Del Fiero Siburian, baru kedua Dewinta Kristi Boru Trigan, ketiga Emi Ulina Florentia Sembiring, keempat Lince Sherbina Boru Sembiring Pandia, kelima Marda Regina Barus, keenam Irwana Pebina Purba, 7 Sania Indiani Trigan, 8 Susan Romaudi Seragi, 9 Trivin Dea Remiskare Laya. Nah, yang belum masuk saya pikir adalah Abed. Ya, itu yang belum masuk. Apakah dia sudah ada dalam grup? Di grup pun namanya tidak ada. Atau sudah ada di room Zoom ini, Abed. Ini yang belum, Pak. Yang sudah masuk ini sudah ada 9 orang kita, berarti sudah pas. Tapi yang bernama Abed tidak ada. Jadi siapa yang tidak ada daftar namanya di apa ini? Saya ulangi ya, siapa yang tidak ada di daftar nama ini? Saya, Pak. Rima, Pak. Rima. Iya, Pak. Saya, Pak. Siapa lagi? Rima dan satu lagi? Saya, Pak. Erwin, Pak. Erwin. Iya, Nah, Pak. tolong nanti segera melapor ke pihak akademik ya, supaya nama kalian ada di sini, Rima dan Erwin tadi. Ya, karena minggu depan kita sudah menutup portal. Saya kirimkan kepada kalian nomor kontak yang bisa kalian hubungi. Saya kirimkan di grup supaya nanti habis kuliah ini kalian boleh menghubungi mereka supaya segera dimasukkan. Kalau tidak nanti kan nama kalian
tidak masuk daftar didikti. Sehingga kalian rugi, nanti tidak bisa dimasukkan daftar nilai kalian pada akhir perkuliahan kita. Karena semua nilai-nilai kita ini nanti pada akhirnya kan akan dimasukkan dalam database Forlab Dikti untuk mahasiswa. Itu ya. Nanti kalian bisa cek di Forlab Dikti nama-nama kalian yang sudah kuliah. Jadi semua data kita itu ada di Forlab Dikti. Nah, nanti kalau kalian mau ingin melihat di Forlab Dikti, ada alamatnya, alamat apa namanya, alamat websitenya ya. Ini PP Dikti, ini PP Dikti, Kemendikbud, ini saya kirim juga di grup kita, Pangkalan Dikti. Nah, ini Pangkalan Dikti ini akan bisa melihat siapa-siapa yang mengajar kita, dosen kita, lalu nama-nama. Kalau misalnya nanti contoh ya, kita ketik nama kita. Misalnya kita ambil contoh ini, siapa ini? Dewinta Kristi Tarigan misalnya. Kita bisa ketik di sini, Dewinta Kristi Tarigan. Mudah-mudahan sudah dimasukkan ya pakai kampus kita. Oh, ini berarti belum karena masih tingkat 1 ya. Tidak ada ya. Karena mungkin belum dimasukkan data kita karena masih mahasiswa baru. Coba misalnya kalian kakak tingkat kalian lah dulu. Yang saya ingat coba misalnya EU ini C. EU ini C. Bukit. Ini C Bukit. Berarti nggak pas namanya. Atau siapa? Contoh ini pasti ada. Oke, belum. Ini. Atau kita buat sekolah tinggi teologi Abdi Sabda Medan. Nah, ini misalnya ini. Eben Ezer kan ini. Eben Ezer. Dia semester berapa? Kelihatan nanti itu. Nah, ini. Eben Ezer. CT. Peserta hidup baru. Dia kuliah. Ini aktif. Nah, ini kelihatan. Nanti kalian bisa, apakah kalian aktif atau tidak aktif. Nah. Studi juga kelihatan di sini. Apa yang dia pelajari, yang dia kontrak mata kuliahnya, semua ada di Pangkalan Dikti. Nanti kalian juga seperti ini semua. Kalau kalian juga ingin nanti mencari dosen, sama. Kalian tinggal ketik namanya, nama dosennya.
di sini. Ini nama dosen. Misalnya Family Harahap. Ini keluar di dalam. Family Harahap. Ini dosen tetap aktif. Ini riwayat pendidikan. Daftar riwayat mengajar. Ini kan kalian sekarang Ibrani 2021. Saya mengajar kalian kan Ibrani 2021. Sudah masukkan ke dikti. Nah, saya mengajar itu sudah dicatat di dikti. Jadi kalian pun nanti nama-nama kalian akan ada di sana. Gitu ya. Oke, sudah lewat 11 menit. Silakan meminta salah seorang dari kita untuk berdoa. Kami minta teman kami, Marda Regina, untuk membawa doa kita hari ini. Mas, dengar? Silakan. Ya. Mari kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan. Sebentar lagi kami mau mulai belajar kami, berkati kami, bimbing kami, agar kami mengerti apa yang dijelaskan oleh dosen kami Tuhan. Dan berkati juga Bapak Guru kami, agar dia juga sabar dalam mendidik kami. Tuhan berkati seluruh aktivitas kami pada suatu hari ini. Hanya inilah doa kami yang sempurna, sempurnakanlah dalam nama Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Oke, jadi nanti ya kepada Rima dan Erwin, segera nanti hubungi nomor-nomor kontak itu, supaya nama kalian terdaftar di Forlap Dikti. Nah, nanti baru kalau sudah ada nama kalian di Forlap Dikti, nanti kalau mengisi hasil kalian, hasil nilai nanti pada semester ini, pada akhir perkuliahan kita, ya, bisa nanti dia otomatis data kalian ada di Forlap Dikti. Begitu ya? Baik, Pak. Oke, baik. Saya akan membaca daftar hadir kita yang masuk pada siang hari ini. Yang pertama Sania Indriani Tarigan, 2 Dewinta Kristi Tarigan, Erwin Rezeki Daniel Pandiangan, Lince Surbina Sembiring Pandia, Marda Regina Barus, Nirwana Bebina Purba. Oke, semua sudah masuk ya di sini ya. Sama Susan Romauli Saragi, Rima Sidabutar, dan Trivin Dea Reminis Kare Laya. Oke ya, sudah masuk. Berarti yang siapa ini? Yang ini siapa tadi ini? Abednego del Furio Siburian tidak ada bersama kita, sama Emi ya, Emi yang tidak ada bersama kita ya. Nah, del Furio ini sama Emi ini tidak bersama kita. Ya, memang tahun ini kita menerima ada 11 orang untuk jurusan PAK, tapi yang mendaftar ulang itu ada 9 orang. Itulah kalian ya. Mudah-mudahan yang mereka berdua itu nanti bisa bergabung dengan kita, Adel sama Emi tadi. Sayang menghabiskan waktu nanti tidak ada kegiatan mereka di tahun ini kan, karena usia kita jalan terus. Jadi lebih baik mengisi hidup itu dengan yang bermanfaat. Masa depan kita Tuhan yang tahu. Tapi untuk melakukan masa depan itu kita yang tahu. Jadi masa depan itu tidak tiba-tiba datang, tetapi masa depan itu kita kerjakan sekarang. Jadi masa depan itu bukan di sana, tapi masa depan itu di sini kita kerjakan. Mau apa kita di masa depan, di sini kita kerjakan. Kalau kita mau jadi guru, bukan berarti tiba-tiba kita jadi guru sekarang. Tetapi sekarang kita mengerjakan supaya kita jadi guru di masa depan. Jadi masa depan itu kita kerjakan di sini supaya terjadi masa depan itu. Jadi begitu ya. Jadi hidup ini jangan pikir nanti di masa depan saya akan menjadi orang sukses, menjadi guru yang sukses.
tapi tidak mau belajar, tidak mau kuliah, berarti tidak jadi. Tapi kalau mau jadi guru yang sukses, berarti kini di sini kita mengerjakan kesuksesan itu melalui belajar, dan belajar. Nah itu. Jadi bayangan masa depan itu harus dikerjakan real di masa kini, hari ini. Oke, itu yang akan saya sampaikan sehingga nanti kita bisa mengerjakan tugas kita di bahasa Ibrani ini. Oke ya, saya akan coba share materi kita ya. Nah, materi kita dalam sore ini adalah alfabet. Belajar membaca dan menulis aksara Ibrani. Belajar membaca dan menulis aksara Ibrani. Nah, memahami bahasa asli Alkitab bukan syarat keselamatan. Jadi bukan syarat keselamatan. Atau bukan suatu perintah yang wajib. Jadi jangan salah tafsir ya, bahwa memahami bahasa asli Alkitab itu bukan syarat keselamatan, juga bukan suatu perintah yang wajib. Kalau agama lain misalnya mewajibkan bahasa itu harus diketahui, bahkan hanya bahasa itulah bahasanya Tuhan, kalau kita tidak. Kita meyakini bahwa bahasa asli Alkitab itu penting kita pelajari, penting kita tahu, tetapi itu bukan syarat keselamatan, juga bukan suatu perintah yang wajib. Keselamatan itu karena iman. Orang diselamatkan karena iman. Bukan orang diselamatkan karena tahu bahasa Ibrani atau tahu bahasa Yunani. Nah, kita percaya bahwa keselamatan itu adalah iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi iman ya, bukan bahasa. Tapi kalau kita tahu bahasa Ibrani, syukur. Tapi itu tidak menyelamatkan. Karena keselamatan itu hanya karena iman di dalam Yesus Kristus. Nah, tetapi jika kita ingin mendalami Alkitab, ya, ingin mendalami Alkitab, sebaiknya kita belajar bahasa asli atau naskah aslinya. Kalau kita ingin belajar Alkitab, maka kita ingin belajar bahasa aslinya. Nah, ini bahasa aslinya. Yang ini. Biblia Hebraika, artinya ini perjanjian lama. Dan aslinya seperti ini. Oke, bisa kelihatan? Enggak ya? Harus saya kembalikan ya sebentar. Oh iya, seperti ini. Nah, ini bahasa Alkitab, bahasa perjanjian lama, bahasa Ibrani. Nah, Biblia Hebraika Stuttgartensia. Nah, ini bahasa asli. Jadi dibaca dari belakang, bukan dari sini. Bukan dari sini membacanya, tapi dimulai dari belakang sini. Membacanya dari belakang. Seperti ini. Nah, ini jadi dimulai dari sini. Membacanya seperti membaca surat Arab dari
kanan ke kiri begini. Misalnya ini Bereshit bara Elohim et hasamayim et haaretz. Ini membacanya. Jadi dari kanan ke kiri. Kalau kita biasanya membaca dari kiri ke kanan, kan? Itu Yunani atau Latin. Tapi kalau bahasa Ibrani atau bahasa Arab atau ini kok jadi sebentar. Terus saya matikan lampunya. Oke. Nah, dari sini. Baru membacanya begini nanti. Nah, inilah cara membaca bahasa Perjanjian Lama aslinya. Jadi kita mempelajari ini, kalau kita ingin mempelajari Alkitab, mendalami Perjanjian Lama, ya mau tidak mau harus belajar bahasa Ibrani. Karena ini tidak ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Tapi ada dalam bahasa Indonesia yang sudah diterjemahkan sebentar. Saya ambil ya. Nah, ini Perjanjian Lama Ibrani Indonesia. Nanti dibaca juga dari sini, dari belakang. Ini, Perjanjian Lama. Ini dibaca dia dari belakang. Nanti kalau kalian ingin ambil ini, beli aja dia apa di di LAI atau di Gramedia ya, di Medan ada ini. Ini ada apa namanya, kosakata atau kamusnya. Ini jadi di sini bahasa Indonesianya. Ini bahasa Indonesianya. Oke, tidak jelas. Wah, jelas dia ya. Putih semua ya. Nah, ini bahasa Indonesianya, ini bahasa Ibraninya. Ini kan, Kejadian. Ini Kejadian. Ini Genesis. Bahasa Ibraninya Bereshit. Ini Bereshit. Bereshit itu bahasa Ibraninya Genesis atau Kejadian. Jadi dia ada terjemahannya. Jadi kalau ingin membaca bahasa Ibrani dan terjemahannya ada ini. Nah ini ya. Jadi nanti kalau kalian ingin mendalami Alkitab Perjanjian Lama, ya harus dimiliki buku ini. Nah itu sebab kita belajar bahasa Ibrani kalau kita ingin mendalami ya, kita ingin mendalami Perjanjian Lama. Jadi itu bukan keselamatan, saya katakan tadi, bukan juga wajib. Tapi untuk orang yang ingin mendalami, sebaiknya dia belajar bahasa asli dan naskah aslinya. Sebab jika kita hanya membaca terjemahannya, walaupun kita baca King James Version, itulah terjemahan yang paling dekat dengan dengan Biblika Hebraika ini, King James Version. Tetapi itu pun belum sempurna. Karena ada kata-kata yang tidak bisa diterjemahkan secara baik dan benar jika dibaca bahasa aslinya. Nah, Alkitab ditulis sekitar 3.500 tahun yang lalu. Nah, jadi Alkitab ditulis sekitar 3.500 tahun yang lalu. Nah, itu berarti
kalau dia ditulis 3.500 tahun yang lalu kita pelajari sekarang, itu kan sudah ada jurang yang jauh, masa yang jauh, di mana kita tidak bisa mendekati asli dari pemakai pengguna bahasa itu. Nah, disitulah nanti peran tafsiran. Kita menduga terjemahannya seperti ini, seperti itu. Nah, karena sudah jauh jarak kita dari aslinya. Jadi itu perjanjian lama, ditulis sekitar 3.500 tahun yang lalu oleh banyak orang, tidak hanya satu orang. Bisa Musa, para nabi itu banyak, dalam bahasa Ibrani dan Aram. Nah, bahasa Ibrani itu bahasa umum yang digunakan waktu itu. Bahasa Aram itu bahasa Ibu Yesus. Nah, bahasa Ibu Yesus. Jadi bahasa ini masih digunakan sampai sekarang di daerah-daerah Aramaik ya. Nah, tapi bahasa Ibrani juga masih digunakan sekarang. Tapi lama itu bahasa Ibrani tidak digunakan lagi waktu orang Israel itu pergi merantau ke diaspora dulu dari Israel. Nah, sementara perjanjian baru itu ditulis sekitar 2000 tahun yang lalu oleh para rasul Kristus. Termasuk di dalamnya Rasul Paulus. Ditulis dalam bahasa Yunani. Nanti di pembimbing PD kita akan melihat bagaimana bahasa Yunani. Nanti mungkin semester depan kalian akan belajar bahasa Yunani juga. Nah, semuanya itu ditulis dalam sastra yang sangat tinggi dengan gramatik. Jadi, kalau dulu ini tidak seperti ini, rapinya ya, tidak seperti ini rapinya. Ini sudah dirapikan. Dulu aslinya ini tidak ada titik koma, tidak ada ayat-ayat, pasal-pasal tidak ada, langsung. Nah, jadi dia memiliki gramatikal yang sangat spesifik, yang sering sekali tidak dapat diwakilkan secara sempurna dalam bahasa terjemah. Jadi tidak bisa secara sempurna diterjemahkan. Maka keindahan sastra akan kita nikmati lebih dalam ketika kita juga mempelajari naskah bahasa Ibrani. Jadi kita akan semakin tahu asli dari perkataan itu atau isi firman itu jika kita mengetahui bahasa aslinya. Nah itu. Nah misalnya kalau kita menerjemahkan bahasa lokal ke bahasa Indonesia, kan ada banyak yang tidak bisa termaktub di dalam bahasa Indonesia yang diterjemahkan itu. Saya kira nanti di bahasa Karo akan beda, di bahasa Nias akan beda. Misalnya kalau diterjemahkan katakanlah ini ya marpudun saut. Nah, marpudun saut bahasa Batak misalnya. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, marpudun saut itu secara letterlet kan marpudun berarti diikat ya. Saut jadi diikat jadi. Itu terjemahan langsungnya. Tapi kalau dalam terjemahan aslinya kan makna daripada marpudun saut itu bukan diikat jadi, tapi menjalin hubungan dua keluarga yang ingin menikahkan anaknya. Itu kalau kita mengerti bahasa aslinya. Tapi tidak bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah demikianlah bahasa Ibrani ini. Kita mengerti dalam bahasa aslinya, tetapi tidak bisa diterjemahkan secara baik dan benar ke dalam bahasa Indonesia. Maka disitulah peran bahasa asli itu kita pelajari, supaya kita bisa menggali lebih dalam
makna dari firman itu. Nah itu ya, itu makanya kita belajar bahasa aslinya. Nah kita dapat menikmati indahnya sastra Alkitab dari bahasa terjemahan. Kita tidak dapat menikmati indahnya sastra Alkitab dari bahasa terjemahan. Tetapi kita akan melihat keindahan Alkitab dari bahasa aslinya. Jadi dari bahasa aslinya. Nah inilah harapan kita, sehingga dengan belajar bahasa Ibrani ini nanti kita akan melihat keindahan-keindahan dalam bahasa Ibrani ini. Nah, harus kita ingat bahwa aksara dalam bahasa Ibrani itu ada 22 konsonan. Kalau dalam bahasa Indonesia berapa aksaranya? Berapa aksara dalam bahasa Indonesia? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N itu berapa itu? Berapa banyak itu? 26. Ya, 26. Tapi bahasa Ibrani itu hanya 22. Berarti lebih kaya bahasa Indonesia secara aksara ya. Tapi bahasa Ibrani itu 22 konsonan. Tidak ada huruf besar atau huruf kecil. Kalau kita kan ada huruf besar, huruf kecil di awal nama orang gitu ya. Kalau di Ibrani nggak ada huruf besar, huruf kecil. Kemudian di dalam bahasa Ibrani itu ada 5 huruf yang memiliki khusus sofit. Sofit itu berada di akhir kata. Kalau di awal kata dia ditulis begini, kalau di akhir kata nanti jadi begini. Misalnya kalau di awal kata dia kaf, kalau di akhir kata nanti dia jadi kaf. Kalau di akhir kata, di awal kata dia misalnya mem, kalau di akhir kata nanti dia menjadi men. Itu contoh. Ini sufit namanya. Ini sufit. Sofit. Ini sofit. Kalau di akhir dia berbeda hurufnya dengan di awal. Ini di awal, ini di awal. Tapi kalau dia berada di akhir kalimat, dia berbeda bentuknya. Itu namanya sofit. Jadi dia di akhiran kata ya. Nah huruf-huruf Ibrani ditulis dan dibaca dari kanan ke kiri. Saya sudah katakan tadi. Selain ada huruf sofit tadi ini, juga ada huruf nikut. Nikut itu penanda vokal. Jadi nikut itu misalnya kalau dia seperti ini adalah KH, tapi kalau ada nikut ini titik di dalam, maka dia menjadi K. Itu contoh. Itu nikut. Nah sekarang kita melihat alfabetikal dalam bahasa Ibrani. Nah ini alef. Alef, bet, gimel, dalet, he, waw, zayin, het, tet. Nah di sini tidak ada huruf nikut. Tidak ada huruf nikut. Jadi ini harus kalian hafal. Alef, bet, gimel, dalet, he, waw, zayin, het, tet. Tidak ada huruf nikut. Huruf nikut itu tadi saya katakan di akhiran dia berbeda. Di awalan berbeda. Nah huruf berikutnya ialah yod. Ini yod. Ini kaf. Saya katakan tadi dia berbeda karena dia sofit. Di belakang. Ini di awal. Kaf. Ini di akhir. Kaf. Jadi ini yang dua ini sama-sama kaf. Tapi ini di awal dan ini di akhir. Ini kaf di awal seperti ini. Lalu ini kaf di akhir. Sofit namanya, di akhiran. Lalu ini lamet baru mem. Ini di awal, di akhir mem. Dan ini di awal mem. Ini sama-sama mem. Tapi ini sofit.
artinya berada, kalau dia berada di belakang, ditulis menjadi seperti ini. Mem. Lalu nun, ini juga sofit. Sofit, kalau di akhir dia menjadi seperti ini, tapi kalau di awal dia nun. Kemudian san. Jadi saya ulangi, yod, kaf, ini berarti kaf dua-dua, lamet ini dua-dua mem, nun dua-dua ini, lalu san. Jadi kita ulangi dari awal, alef, bet, gimel, dalet, he, waw, jaim, het, tet, yod, kaf, lamet, mem, nun, san. Nah, lalu setelah itu apa lagi? Ayin. Ayin, P, ini juga sofit. Ini dua-dua ini sama-sama P. Ini di akhiran, ini di awalan. Ini juga sofit. Ini di akhiran, ini di awalan. Sade. Sade, ini juga sade, sofit. Di akhir. Ini di akhir. Baru kof. Kof, res, shin, tau.